Assalamualaikum kawan Nurani, balik lagi nih di Nurani Talk, meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Bareng aku Sahala di sini. Nah, kita ketemu lagi nih di tahun baru 2024. Ya walaupun udah nggak baru ya, karena kita udah mau masuk ke bulan 3. Gimana nih? Sejauh ini 2024 oke atau enggak oke? Enggak apa-apa, kalau belum oke, kita usahain lagi untuk mengakhiri 2024 ini jadi lebih baik dari 2023 kemarin ya. Tapi kalian kerasa cepet banget nggak sih? Sekarang udah H-18 mau masuk bulan Ramadan loh. Kerasa nggak sih? Aku sih kerasanya kayak cepet banget ya. Nah, untuk menyambut itu, kali ini kita bakal bahas tentang semangat pemuda berbuat baik di bulan baik. Dan obrolan kali ini kita akan ditemani oleh dua mas-mas kece relawan dari Ramadan Rumpun Nurani. Nah, sebelum kita masuk ke cerita tentang RBN, aku mau cerita sedikit tentang RBN itu apa sih. Nah, jadi RBN itu nama keren dari Ramadan Bersama Nurani. Ini salah satu program tahunan Yayasan Rumpun Nurani dalam rangka memeriahkan bulan baik Ramadan. Dan program ini itu udah berjalan sekitar 5 tahun. Nah, biar nggak kelamaan, langsung aja kita ngobrolin sama mas-mas kece ini. Kita kedatangan Mas Faiz dan Mas Nadif. Silahkan memperkenalkan diri. Halo. Perkenalkan, saya Muhammad Nadif Robani. Saya Ketua Ramadan tahun 2000, Ramadan Bersama Nurani 2022. Ya, dan saya perkenalkan Arkom Faiz, lebih akrab bisa panggil Faiz. Untuk tahun ini kebetulan diamanahi sebagai Ketua Ramadan Bersama Nurani 2024. Oke, nah jadi sebelum kita bahas masa sekarang nih, kita mau bahas dulu. Tadi kan aku udah bilang ya, kalau misalnya RBN itu udah berjalan 5 tahun. Kita mau tanya dulu nih ke sesepuh kita, Mas Nadif. Jadi RBN itu kegiatannya apa aja sih selama 5 tahun ke belakang ini? Oke, kalau 5 tahun ke belakang Ramadan Bersama Nurani itu seingat saya dan sepengalaman saya itu adalah acara tahunannya Yayasan Rumpun Nurani. Nah, di yayasan ini itu yang kemarin-kemarin tahun-tahun lalu tuh banyak sekali programnya. Ada berbagi bersama yang manis, kita membagikan es krim, ada kita nyebarin makanan di lampu merah. Tapi terkhusus tahun 2022, saya itu ketuanya, dan program-program yang telah kita lakukan di Ramadan Bersama Nurani 2022 atau tepatnya Ramadan di 1444 Hijriah. Itu kita total donasinya ada 43 juta sekian. Nah, itu kita programnya ada 4. Apa tuh, Mas? Itu ada obrolan perkara ayah, terus ada berbagi iftar ke panti asuhan atau pondok pesantren atau panti lansia, pemeriksaan kesehatan, dan berbagi bahan pangan. Itu programnya. Oke, nah kalau di 5 tahun ke belakang itu ada spesifik sasaran siapa nggak sih, Mas, yang mau kita kasih gitu selama di RBN itu? Kalau spesifik sasarannya sih mungkin kita ke anak yatim dan piatu ya. Itu yang dari 5 tahun ke belakang itu, di tahun pertama sampai tahun ke-5 itu biasanya kita menyasar emang anak yatimnya. Dan anak yatimnya di tahun-tahun sebelumnya itu kita ngasih buka bersama. Tapi beda-beda programnya. Ada yang kita ngasih doang terus selesai, ada yang ngasih dan kita ikut berbuka juga, ada yang ngasih dan kita bermain game juga. Nah, khususnya di tahun 2022 itu kita ngasih dan berbuka bersama dan main game juga sama anak-anak panti asuhan atau pondok pesantren tersebut. Gitu. Nah, di tahun 2022 itu kita ada totalnya sekitar 6 lokasi yang kita antar. Kalau di mana aja itu di seluruh Yogyakarta ya, Mbak Salah, dan Jawa Tengah. Sampai Jawa Tengah. Kita pernah sampai ke
Muntilan, daerah-daerah Magelang sana, sama daerah-daerah Klaten, deket-deket Klaten situ. Nah itu kalau misalkan di total semuanya dari 6 lokasi itu kita sampai 815 paket yang kita sebarkan. Itu paket iftarnya. Ada 100 paket bahan pangan dan 100 paket cek kesehatan. Jadi totalnya berarti 1015 total penerima manfaatnya. Kalau tadi Mas bilang kan ke seluruh Yogyakarta ya, berarti ke pelosok-pelosok juga nggak sih Mas, kayak ke Gunung Kidul, Kulon Progo, atau cuman ke daerah kota di Yogyakarta, Sleman yang terkenal aja gitu kayak Bantul dan sebagainya gitu, gimana Mas? Kalau sampai pelosok iya sih Mbak Sahla, kita sampai pelosok-pelosok. Tapi di tahun per tahun kita beda-beda. Mungkin di tahun 2021 kita ada ke Gunung Kidul, di tahun 2022 kita nggak ada, tapi kita ada di Bantul. Tapi intinya kita melingkupi seluruh wilayah Yogyakarta, tidak hanya di Sleman saja, tidak hanya di Bantul saja, tidak hanya di Gunung Kidul saja, tidak hanya di Kulon Progo saja, tapi semuanya kita sambangi, pernah sambangi. Walaupun di tahun itu tidak, berarti tahun sebelumnya pernah. Oke, wah keren banget ya nih RBN. Kayaknya kalau dibikin rute Google Maps-nya udah keliling Jogja kan ya Mas? Wah, kita setiap titik terpencil Jogja kita sudah sambangi Mbak Sahla. Keren banget. Tepuk tangan buat RBN dulu. Nah, setelah kita bahas dan ngomongin masa lalu nih sama Mas Nadif, kita balik lagi ke masa sekarang. Kita bakal ngomongin RBN 2024 bareng sama Mas Faiz yang katanya ketua panitia RBN gitu. Gimana Mas? Kalau di tahun 2024 ini ada programnya apa aja? Apakah ada yang baru, ada yang berbeda, atau gimana? Nah, baik. Untuk RBN sendiri itu kan sesuai dengan namanya ya, Ramadan bersama Nurani. Ramadan itu artinya dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Bersama itu artinya berarti kita membersamai. Nah, sedangkan berarti ketika setiap acara RBN di setiap tahunnya ya kurang lebih sama Mbak. Nah, yaitu membersamai setiap penerima manfaat. Yang mana pada tahun ini kan kalau dari tahun-tahun sebelumnya mereka memiliki banyak acara ya Mbak ya. Nah untuk tahun ini kebetulan kami persingkat. Jadi beberapa acara kami jadikan satu, beberapa acara kami jadikan satu, dan kami beri satu judul besar. 3 judul besar, maaf. Nah 3 judul besar itu kita punya nama sendiri-sendiri. Yang pertama kita punya Si Cerdas, yang kedua kita punya Seruni, yang ketiga kita punya Senurani. Begitu. Boleh, mungkin teman-teman udah tahu namanya tapi belum tahu nih Mas, kegiatannya apa aja sih per judulnya itu, judul programnya boleh diceritain nggak Mas? Oh ya boleh. Nah jadi untuk paket cerdas sendiri ini, Si Cerdas itu adalah kegiatan yang dimana kita membersamai setiap penerima manfaat yang pada tahun ini adalah anak-anak TPA di jenjang umur TK, SD, dan SMP. Nah, kita membersamai dari setelah asar. Kalau mungkin anak zaman sekarang ngomongnya ngabuburit ya. Nah, itu kita mengisi waktu ngabuburit anak-anak dengan kegiatan yang bermanfaat dari kami, yaitu membersamai di setiap kegiatan mereka, kegiatan sore mereka sampai nanti akan berbuka puasa. Nah, untuk pada tahun ini kita punya target itu akan menyambangi sekitar 500 anak TPA untuk acara Si Cerdas ini, begitu. Untuk 2 program lainnya masih belum diceritain tuh Mas. Oh iya ya. Jadi seru. Yang program yang kedua kita punya program namanya Seruni. Seruni itu tentu ada kepanjangannya. Seperti dengan RBN ya, Seruni itu kepanjangannya adalah Senyum Ceria untuk Anak Yatim. Nah, sesuai dengan namanya, Senyum Ceria untuk Anak Yatim, pada bulan Ramadan ini kami ingin berusaha memberikan senyuman, karena kan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, penuh dengan kebahagiaan ya gambarannya. Ya kita juga ingin berbagi kebahagiaan, berbagi senyuman dengan mereka-mereka yang notabene adalah anak yatim dan kaum-kaum duafa. Kaum-kaum duafa yang rentang pendidikannya adalah TK, SD, dan SMP. Nah, untuk acara Seruni ini adalah event yang kita bekerja sama dengan HI, Human Initiative, untuk mengadakan acara Seruni ini. Yang mana nanti detail acaranya adalah kita membersamai mereka untuk
kalau bahasa sekarang shopping. Wah, seru banget Shopping tuh. ya, jadi mereka bukan kita lepas, kita bebaskan. Kita bebaskan di satu toko, di suatu toserba. Nanti terserah mereka. Kita beri budget sekian, nanti terserah mereka. Karena kan kebutuhan setiap anak itu berbeda ya. Kebutuhan setiap anak itu berbeda. Ada kalanya mereka hanya membutuhkan pakaian. Ya sudah, kami berikan di toserba itu terserah. Mau anak-anak itu akan membeli pakaian, silahkan. Mau membeli kebutuhan bahkan jajanan pun silahkan. Nah, itu adalah sedikit dari gambaran program Seruni. Nah, untuk selanjutnya kita punya program Senurani. Nah, Senurani ini kan tadi cakupannya masih anak-anak ya. Anak-anak si cerdas, anak-anak. Seruni ya anak-anak sampai remaja. Berbeda dengan Senurani ini. Senurani ini kami lebih menyasar kepada kaum ayah dan ibu hebat serta lansia. Nah, Senurani ini juga punya kepanjangan, Mbak. Apa tuh, Mas? Nah, Senurani ini akronim dari senyum ceria untuk ayah dan ibu. Nah, kita kan tadi sudah membahagiakan para anak. Nah, kalau kita membahagiakan para anak tapi orang tuanya tidak bahagia kan sama saja. Biar balance ya. Ya, itu kan nanti akan menjadi keluarganya bahagia. Wah, iya. Nah, kami ingin RBN itu pada tahun ini tercipta seperti itu dan kedepannya membahagiakan seluruh orang, membahagiakan seluruh umat. Nah, maka dari itu Senurani ini sasarannya adalah ayah hebat dan ibu hebat. Nah, untuk penerima manfaat dari Senurani ini adalah 100 ayah hebat dan 100 ibu hebat. Ibu tangguh ya. Banyak banget ya, Mas. Ya, untuk detail acaranya nanti ya ini yang sudah dikatakan oleh Mas Nadif ya. Mas Nadif tadi sempat memberi satu gambaran tentang acara yang namanya opera, obrolan perkara ayah. Apa tuh, Mas? Nah, obrolan perkara ayah ini adalah talk show, talk show ya, lebih talk show sambil menunggu buka puasa. Itu yang kita pada tahun ini bekerja sama dengan MKFM. Jadi isinya adalah pengajian untuk para ayah tangguh, para pencari nafkah begitu, agar mendapat pencerahan. Mendapat pencerahan, mendapat motivasi agar bisa pulang ke rumah itu membawa kebahagiaan untuk keluarganya. Masya Allah banget nih. Gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, Mas, program-program tahun ini apa, dan Masya Allah keren-keren banget. Dan apa ya, sepertinya tidak melulu di satu sasaran gitu, kayak pengen menyasar ke semua titik dan ke semua aspek kan, kayak dari anak-anaknya, dari orang tuanya, ibu dan ayah, juga ke lansianya gitu kan. Nah, dari program-program itu kita kawan Nurani kalau pengen berpartisipasi itu bisa seperti apa ya, Mas? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan karena kan sempat pada tanya kami sudah ketinggalan untuk menjadi volunteer. Oke. Ya, karena tutup ya, Mas? sudah tutup. Open recruitment untuk volunteer, untuk relawannya sudah tutup. Lalu kontribusi seperti apa yang bisa kami bantu begitu. Nah, untuk RBN ini yang mungkin masih kami terima, yang selalu kami terima adalah bantuan berupa material. Nah, itu mungkin untuk teman-teman di luar sana yang ingin membantu, ingin mensukseskan program RBN pada tahun ini, boleh banget kami membuka bantuan berupa apapun itu. Terkait cara untuk menyalurkannya, misal teman-teman semua ingin menyalurkan, bisa menghubungi sosial media dari Rumpu Nurani sendiri, begitu, Mbak. Nah, tadi kita udah tahu ya gimana cara kita mau berpartisipasi, tapi kayaknya kita butuh alasan yang lebih kuat nih, Mas, untuk menggerakkan hati-hati kawan Nurani di sini supaya mau berpartisipasi dan berkontribusi di program ini, di Ramadan Bersama Nurani. Bisa nggak, Mas, kasih alasan kenapa kita harus berkontribusi di program ini? Mungkin dari Mas Nadif dan Mas Faiz bisa ngasih alasan yang bisa menguatkan kita gitu. Mungkin kalau dari saya ya, teman-teman yang ada di rumah, kalau misalkan kita mengingat bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, kita menyediakan logistiknya, kita nyamperin anak-anak yatimnya, kalian hanya bisa donasi. Nah, kita donasi yang kalian insya Allah kita salurkan kepada anak yatim dan ibu tangguh serta ayah hebat
yang ada di luar sana. Dengan begitu Anda tidak perlu capek-capek untuk keluar rumah, tidak perlu capek-capek untuk mengikuti volunteer. Hanya dengan donasi Anda tuh bisa mendapatkan pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah itu Allah kan memberi pahala sebanyak-banyaknya di bulan itu. Jadi saya harap dengan Ramadan yang bulan penuh berkah ini, bulan penuh kebaikan ini, kalau banyak hadis yang mengatakan kayak misalkan dengan kita ngasih satu nasi kepada atau satu donasi kepada anak yatim atau siapapun yang berpuasa, maka pahalanya akan sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Bagaimana jika Anda mendonasikan sekiranya sampai 100 donasi atau 100 paket, Anda akan mendapatkan 100 kebaikan pula. Menurut saya, jadi ya di bulan yang penuh berkah itu Anda tidak perlu capek-capek, Anda tetap bisa bekerja, Anda tetap bisa melakukan aktivitas. Kami akan menyalurkan, Anda mendonasikan. Itu sih kalau dari saya. Semoga itu bisa pesan yang mengajak ya kawan-kawan. Amin. Nah, kalau dari Mas Faiz, Mas? Ya, kalau dari saya benar, saya setuju dengan statement Mas Nadif ya. Terkait itu teman-teman tidak perlu capek-capek, dan yang teman-teman yang kita harus ketahui bahwa Ramadan ini kan adalah bulan berbagi keceriaan, bulan berbagi kebahagiaan, bulan berbagi kesenyuman, senyum untuk semuanya. Dan tentu dengan ketika apapun bantuan donasi dari teman-teman semua itu akan sangat membantu memberikan senyuman. Karena pada tahun ini kami menambah satu target tempat donasi baru, yaitu di daerah Kaliangkrik, di daerah Adipuro, yang dimana itu anaknya itu memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Walaupun di sana kondisi wilayahnya itu adalah pegunungan karena itu ada di kaki sumbing, tapi mereka memiliki semangat belajar yang tinggi. Mereka sangat senang ketika ada bantuan-bantuan, mereka sangat interaktif, mereka sangat sangat welcome, dan mereka akan sangat senang, sangat senyum. Ya seperti bulan Ramadan ini kan kita harus berbagi senyuman begitu. Dan setuju saya dengan Mas Nadif, teman-teman, sekali lagi tidak perlu repot-repot, tidak perlu capek-capek, dan ini adalah infak itu adalah sodako itu adalah cara termudah untuk mendapatkan pahala juga, Mbak. Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan ya. Betul. Yang mana seperti Mas Nadif tadi bilang, kalau pahala kita bakal berkali-kali lipat gitu. Nah, oke teman-teman udah denger ya alasannya. Semoga itu bisa menggerakkan hati teman-teman. Tapi obrolan kita nggak sampai di sini. Masih ada yang mau kita obrolin nih. Terkait dengan mas-mas ini kan masih muda ya. Yeah. Pasti banyak banget dong kegiatannya. Punya kesibukan macam-macam gitu. Tapi kenapa sih mau nih menyisihkan waktunya untuk RBN? Yang mana pasti nggak mudah kan, karena mungkin kegiatannya emang di bulan Ramadan, tapi kan persiapannya dari sebelum-sebelumnya kan ya Mas. Jadi kenapa sih Mas kok Mas mau menyisihkan waktunya dan berkegiatan di bulan Ramadan bersama RBN ini? Mungkin kalau misalkan saya cerita jujur, awalnya itu bukan dari hati memang sejujurnya. Di tahun 2020, betul. Saya pertama kali masuk RBN itu 2020 sebagai volunteer ya. Iya. Nah, di 2020 itu saya memang disuruh sama ibu saya. Oke. Jujur-jujuran aja. Mungkin ini bisa menjadi dong Mas. Sama ibu kan. Iya, saya berbakti dengan ibu. Tapi ini mungkin menjadi inspirasi juga. Pertamanya juga saya nggak expect. Saya kira ya bakal yang terlalu sibuk, bakal yang memakan waktu, terus temen-temennya yang kayak mungkin kayak kurang bisa berbaur dan lain-lain. Tapi setelah saya mengikuti 2020 Ramadan bersama Nurani, 2021 saya mengikuti lagi Ramadan bersama Nurani. Ketagihan ya Mas? Iya, ketagihan. Ternyata dengan berbagi, dengan cara kita menebarkan senyum kepada orang lain, hati kita itu akan menjadi gembira, hati kita itu akan menjadi lebih senang, ikut senang kalau melihat orang lain senang, apalagi pas di bulan Ramadan. Jadi itu kerasa puasanya itu tidak sia-sia, apalagi pas udah buka puasa itu kita kumpul-kumpul sama anak yatim, kita buka bersama-sama anak yatim, kita sama teman-teman. Jadi itu puasanya tuh kerasa lebih berkah lah. Jadi gitu sih. Kalau ya mungkin kalau misalkan besok mungkin harus dipaksakan juga, mungkin kalau misalkan jadi volunteer yang belum tergerak hatinya, mungkin harus dipaksakan juga, mungkin sekali ikut Ramadan bersama Nurani di tahun 2025 mungkin ya, 2025 kita ikut, siapa tahu di 2026 sampai 2030 bisa ikut terus Ramadan bersama Nurani, atau bisa menjadi volunteer dari Yayasan Rumun Nurani.
Jadi gitu sih. Jadi emang kadang perlu paksaan dan Perlu pantikan paksaan, sedikit iya. gitu ya Mas. Baru habis itu kita bisa benar-benar ngerasain dan tahu apa sih nikmatnya berada di sini dan Iya. kegiatan-kegiatan ini gitu ya. Apalagi kalau Ramadan bersama Nurani itu kan kebanyakan kegiatan sosial. Kita melihat orang itu, kita yang di atas melihat orang yang di bawah. Bagaimana anak yatim itu dia nggak punya orang tua, terus bagaimana kaum duafa, atau bagaimana ayah pejuang nafkah yang harus mencari rupiah yang susah. Kita itu melihat ke bawah dan kita tuh selalu merasa bersyukur gitu loh Mbak Sala. Makanya saya ketagihan terus hingga 2022 itu saya jadi ketua, 2023 saya ikut lagi, 2024 insya Allah saya membantu juga Ramadan bersama Nurani. Jadi itu feel-nya itu kerasa, Ramadannya itu kerasa gitu loh Mbak. Jadi Gitu kayak sih. nggak sekedar cuman aduh nahan rasa lapar terus kayak malas-malesan tidur aja deh gitu ya, tapi terus berkegiatan ya. Iya, gitu Mbak Sala. Oke, kalau dari Mas Faiz apa nih? Ya, kalau dari saya pribadi itu adalah kenapa sih anak muda itu mau gitu? Karena mungkin satu kalimat ya, kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi penerus setelah kita? Yaitu kita, ya yang saatnya untuk bertindak itu adalah kita. Apalagi kan kalau bahasa kasarnya ya Mbak, kenapa sih mau orang jadi relawan di Rumpun Nurani ini kan nggak ada uangnya ya, nggak ada uangnya. Nah itu benar. Bahkan saya mengakui, tapi kita ini menjadi relawan bukan karena material, bukan karena uang, tapi karena kami ingin berbagi kebahagiaan. Sekali lagi kami ingin berbagi kebahagiaan, kami ingin berbagi senyuman. Kami senang karena ketika saya yakin ketika kita bisa membahagiakan seseorang, itu kebahagiaan itu, aura kebahagiaan itu akan menular ke kita. Kita sendiri yang akan bahagia. Dan ketika kita menolong orang, ketika kita menolong hamba Allah, kelak Allah akan menolong kita juga, Mbak. Begitu. Itu adalah semangat yang selalu saya tanamkan. Oke. Wah, apa ya? Jadi kita tuh bener-bener dapat banyak hal ya berarti teman-teman di RBN ini, nggak cuman kayak dari segi pengalaman aja, tapi juga pasti kan kita belajar bareng-bareng ya. Jadi banyak ilmu-ilmu baru kan, insight-nya banyak banget gitu. Nah, mungkin kita mau di penghujung obrolan ini nih Mas. Nah, sebelum kita tutup, mari kita dengar harapan Mas Faiz sebagai Pak Ketua di RBN 2024 ini. Apa sih Mas harapannya untuk RBN 2024? Ya, untuk harapan saya dan saya mewakili seluruh rekan-rekan relawan dari RBN tahun 2024, tentu sangat berharap bahwa RBN ini dapat berjalan dari awal sampai akhir, dari pra-acara sampai setelah acara dengan lancar, tanpa suatu halangan apapun. Yang pasti itu adalah karunia dari Allah, begitu. Kami sangat berharap bahwa kebahagiaan ini akan bisa tertularkan dengan sempurna, karena kami akan selalu berusaha untuk membahagiakan setiap aspek masyarakat. Dari yang anak-anak, kami akan selalu berusaha memberikan kebahagiaan. Dari yang orang tua bahkan sampai lansia pun kami akan selalu memberikan kebahagiaan. Dan semoga harapan kami adalah semangat kebahagiaan itu menular, positive vibes ya. Nah, positive vibes itu bisa menular di semua umur, di semua kalangan usia. Itu harapan kami. Tentu itu adalah harapan kami. Masya Allah banget nih. Kerasa gak sih api-api semangat anak mudanya nih, kerasa banget gitu. Saya kayak terpercik juga kan jadi semangat gitu. Nah, seneng banget hari ini kita bisa ngobrol bareng sama mas-mas kece dari RBN, yang mana penuh dengan apa ya, ambisi dan semangat untuk berbuat kebaikan gitu. Sebenarnya berbuat kebaikan itu nggak cuma di bulan baik Ramadan doang ya. Setiap hari kita tuh akan mengusahakan untuk berbuat baik, tapi khususnya di bulan Ramadan ini mungkin kita bisa menambah kebaikan-kebaikan itu menjadi berkali-kali lipat. Nah, kalau kalian kepo nih sama kegiatan-kegiatan RN dan nggak mau ketinggalan info-infonya, kalian bisa banget stay tune di sosial media kita. Ada Instagram, TikTok, dan YouTube di Rumpun Nurani. Nah, mungkin obrolan kali ini segini dulu. Terima kasih untuk Mas Faiz dan Mas Nadif udah mau berkenan menyisihkan waktunya ngobrolin tentang RBN. Semoga semangat anak muda kita terus membara ya Mas.
sampai kita tua tetap membara. Nah, sampai ketemu di Nurani Talk selanjutnya. Meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Assalamualaikum. Salam, dadah. Jangan lupa donasi. Link ada di bawah sini. Di bawah sini.